Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kakak soleha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di pertemuan kedua ini. Semoga kakak soleha dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Baik kakak soleha, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, berdoa selesai. Kali ini kita akan membahas tentang struktur teks deskripsi. Lanjutan dari pembelajaran kemarin. Di sini kita akan masuk pada struktur teks deskripsi. Nah, struktur artinya bagian-bagian. Bagian biasanya terdiri bagian atas, misalnya pada manusia itu kepala. Kemudian bagian tengah, misalnya pada manusia itu adalah bagian badannya. Kemudian yang ketiga adalah bagian bawah, atau pada manusia bagian kakinya. Oke, kita lanjut pada bagian kita lanjut pada teks ya, contoh teks deskripsi yang ada di sini. Oke. Di sini ibu guru mengambil contoh Candi Borobudur. Di sini ada satu teks utuh yang mana ada bagian atasnya atau disebut dengan identifikasi. Kemudian bagian tengahnya bagian deskripsi. Kemudian yang ketiga adalah kesimpulannya. Nah, di sini kakak soleha bisa melihatnya. Apa saja sih yang dimaksud dengan identifikasi, kemudian deskripsi bagian, dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Jadi, secara garis besar bahwa struktur teks tanggapan deskripsi ini itu terdiri dari identifikasi, kemudian deskripsi bagian, kemudian yang terakhir adalah kesimpulannya. Nah, apa sih identifikasi itu? Nah, identifikasi itu adalah bagian yang mengenalkan objek, tempat, atau orang yang akan dideskripsikan, orang yang akan diceritakan atau digambarkan. Nah, berisi ciri umum seperti nama objek, lokasi, ukuran keseluruhan, dan lain sebagainya. Kemudian deskripsi bagian itu memuat bagian-bagian dari gambaran objek. Yang ketiga adalah penutup yang berisi tentang simpulan dari objek yang kita bahas tadi. Nah, agar kamu mudah memahami, kita buat kesimpulannya ya. Jadi di sini kita membuat contoh daripada teks deskripsi itu sendiri. Yang pertama, kita akan mendeskripsikan gambar yang paling pojok itu adalah gambar kucing. Yang pertama kita mengidentifikasinya. Bagaimana caranya? Nah, itu kucing itu memiliki bulu berwarna putih, mukanya imut, matanya bundar, bulunya lembut dan lebat, ekornya panjang, ada gelang berwarna emas di ekornya. Nah, identifikasi ini sama dengan ciri-ciri umum dari benda atau objek yang kita amati atau kita deskripsikan. Selanjutnya masuk pada deskripsi bagian, yaitu kita menceritakan bagian-bagian atau jenis-jenis daripada objek atau benda yang kita bicarakan. Jadi di sini masuk pada paragraf kedua, kita membuat jenis-jenis kucing. Nah, kita akan menulis seperti ini. Kucing terdiri dari beberapa jenis. Kucing Anggora memiliki bulu lebat dan wajah bulat, sedangkan kucing Persia memiliki wajah tirus dan memiliki bulu yang lebat juga. Nah, ini contoh kalimat daripada deskripsi bagian. Kemudian kita akan lanjut pada bagian terakhir, yaitu bagian simpulannya kakak ya. Bagian simpulannya di situ kita akan masuk pada bagian simpulan itu kita akan memberikan kesimpulan daripada keseluruhan daripada teks kita identifikasi, kemudian deskripsi bagian, kemudian kita adalah simpulan. Jadi di sini kesimpulan dari pada teks yang kita buat adalah
kucing adalah hewan yang lucu. Nah, ini adalah teks utuhnya, ada identifikasinya, kemudian deskripsi bagiannya, yang terakhir kesimpulan atau kesan kita. Oke, sampai di sini Ibu harap Kakak Solehah paham. Dan jika memang tidak paham, boleh ditanyakan ke Ibu guru. Terima kasih, jazakillah khair. Ibu ucapkan semoga Kakak Solehah tetap semangat dan tidak merasa bosan dengan apa yang kita pelajari hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.